Bab 358. Battle Array. Dia hanya berharap Grey Z tidak akan mati begitu awal, dia masih ingin bermain dengannya lagi. Mike Warden duduk di aula, dadanya naik turun, begitu banyak orang sekaligus membuat hatinya bingung. Dia mengkhianati putranya. Ketika dia masih muda, dia tidak takut pada apapun. Tidak takut meski Kevin Warden mengetahuinya. Tapi sekarang, dia sudah tua, dan kekuatan ayah Kevin Warden semakin kuat dan kuat. Jika dia benar-benar memberitahu Kevin Warden, dia mungkin akan membunuh dirinya secara langsung. Remy Warden terlalu ganas. Wanita ini terlalu kejam. Ayah. Segera Kevin Warden berlari. Wajahnya sangat jelek, tinjunya terkepal, dan matanya penuh kesedihan dan amarah. Donnie hilang. Dang! Tongkat di tangan Mike Warden tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia membuka mulutnya dan bergumam. Apakah dia benar-benar mati? Kevin Warden mengangguk. Dia baru saja bertanya kepada orang yang berpengetahuan luas dan memastikan bahwa Donnie Warden sudah mati dan meninggal di Flowerix, seperti yang dikatakan Remy Warden. Di mana tubuhnya? Kevin Warden menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia khawatir itu menjadi pupuk bunga seperti yang dikatakan Remy Warden. Orang macam apa yang dia provokasi? Bang! Mike Warden mendorong meja ke bawah, seluruh tubuhnya seperti singa gila, matanya melotot hampir keluar. Sialan! Sialan! Siapa yang membunuh Donnie? Siapa yang membunuhnya? Mike Warden berteriak. Cari tahu untukku, aku ingin dia mati tanpa dikubur. Aku ingin mereka semua mati. Dia berteriak histeris, seperti orang gila, hampir pingsan karena marah, tidak bisa bernafas, dan batuk keras. Ahem, ayah, aku ingin mereka mati. Dengan celepuk, Mike Warden sangat marah hingga dia langsung jatuh. Saat itu, kota Rose City, tempat latihan pinggiran kota. Brother Zen menunggu, bersama 30 orang, semuanya tiba. Setelah bertarung dengan 2 harimau di Plantix, mereka semua tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup. Ingin melindungi daerah selatan pesisir, ingin mengikuti Grey Z, kekuatan mereka jauh dari cukup. Itu bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras atau berjuang cukup keras. Bukan karena bakat mereka terlalu buruk, tapi karena waktunya terlalu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, mereka bisa tumbuh sampai titik ini, dan mereka telah mengejutkan Flowerix. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Transformasi ajaib semacam ini benar-benar ada. Tapi sekarang, mereka harus menjadi lebih kuat. Berdiri di depan Brother Zen dan yang lainnya, Grey Z melihat sekeliling dan mengangguk sedikit. Bakatmu memang bukan yang terbaik, tapi kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia berkata dengan lantang. Hanya saja sebagai individu, masing-masing dari kalian memiliki kekurangan, yang sedikit banyak membuat kekuatanmu terhambat. Beberapa kalian memiliki kecepatan tinggi tetapi kekuatan serangan rendah, beberapa memiliki pertahanan yang kuat tetapi kecepatan gerakan lambat, dan beberapa orang memiliki serangan yang kuat tetapi pertahanan mereka penuh dengan celah. Zen dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama, kata Grey Z setiap kalimat, sangat penting bagi mereka. Tidak ada yang menguasai seluruhnya. Sekarang kalian belum bisa melakukannya. Grey Z berkata dengan keras. Jadi, saya akan mengajarimu teknik formasi, Battle Array, sekarang. Mendengar kata-kata teknik formasi pertempuran, sekelompok mata orang-orang berbinar. Mereka tahu bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang diajarkan Grey Z kepada mereka. Selama mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka, mereka bersedia melakukan apapun.
Gabungkan gerakan pamungkas, bekerja sama satu sama lain, saling membantu, belajar dari kekuatan satu sama lain, dan meledakkan kekuatan Anda secara eksponensial. Suara Grey Z sepertinya memiliki kekuatan magis yang membuat orang langsung mendidih dengan darah. Kalian adalah serigala, sekelompok serigala. Hanya dengan bersatu dan bekerja sama satu sama lain bisa menunjukkan kekuatanmu. Apakah kalian memahaminya? Paham. Semua orang berteriak serempak. Bab 359. Formasi baru. Grey Z tahu betul bahwa bakat Brother Zen dan yang lainnya bukanlah bakat kelas atas, bahkan bakat berukuran sedang. Ini, Zen sendiri lebih tahu. Tapi mereka rela dan berani bertarung. Berani berlatih dengan tanpa putus asa. Selama Grey Z memberi perintah, mereka tidak akan melihat ke belakang. Sama seperti tentara berdarah besi, mereka hanya mendengarkan perintah dari komandan tertinggi, kata Grey Z, mereka akan melakukannya, tidak pernah ragu. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak mudah untuk menjadi ahli ofensif dan bertahan. Ini membutuhkan usaha dan bakat. Sebagai orang biasa, dengan bakat pas-pasan, mereka takut prestasi dalam hidup ini berhenti sampai di sini. Tapi kakak tertua mereka adalah Grey Z. Apa yang saya katakan selanjutnya, dengarkan baik-baik. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bertransformasi, kata Grey Z dengan sungguh-sungguh. Serangkaian teknik formasi Battle Array ini tidak hanya dapat digunakan oleh Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengembangkannya sendiri. Itu adalah jalan menuju seni bela diri. Wajah Brother Zen dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Jalan menuju seni bela diri. Itu untuk membiarkan mereka, seperti Emre Chas, seperti Plantix Five Tigers, berjalan dengan caranya sendiri. Setiap orang, dengan penuh perhatian, tidak berani mendapat gangguan sedikit pun. Setiap kalimat yang diucapkan Grey Z, setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka simpan di hati mereka, dan dalam pikiran mereka itu seperti dimainkan dalam satu lingkaran. Kali ini, Grey Z berbicara selama 2 jam, secara pribadi berlatih untuk mereka, membimbing gerakan mereka, dan membuat mereka mengerti secepat mungkin. Juan Ander, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi yang lebih serius di wajahnya, dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Brother adalah Big Brother. Dia tidak bisa menahan nafas. Kali ini Grey Z memintanya pergi ke utara dan bekerja sama dengan Rian untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam waktu singkat, Juan Ander sepertinya sudah mengalami baptisan. Ketika dia berhubungan dengan dunia itu, dia menyadari bahwa dia adalah seekor katak di dasar sumur. Penglihatannya terlalu sempit dan apa yang bisa dilihatnya terbatas. Tapi baru saja menyentuh puncak gunung es dan belajar sedikit tentang kehidupan Grey Z, Juan Ander terkejut. Pemujaan semacam itu ada jauh di dalam tulang dan dari hati. Itu sepenuhnya tertanam dalam jiwanya sendiri. Zen, aku khawatir kamu tidak tahu berapa banyak orang yang ingin dibimbing oleh kakak tertua, bahkan jika mereka membayar mahal, sayang sekali mereka tidak memiliki kesempatan. Juan Ander menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba sedikit iri pada Zen dan yang lainnya. Dia tidak tahu bagaimana cara bela diri, dan dia tidak bisa mengikuti Grey Z untuk bertarung di medan perang, tetapi dia memiliki otak dan bisa menjadi komandan militer Grey Z dan lengan kanannya. Sepanjang sore, Brother Zen dan yang lainnya dengan sepenuh hati memahami teknik formasi pertempuran Grey Z. Hari sudah gelap dan Grey Z telah pergi, tetapi mereka masih terus berlatih. Di tempat latihan, ada harimau dan serigala yang mengaum. Itu bisa terdengar di pabrik yang jauh. Jaya Atmaja, apa yang mereka lakukan?
Sinta Grandi sekarang benar-benar dalam keadaannya. Dalam waktu singkat, reformasi dan inovasi telah meningkatkan efisiensi produksi pabrik. Jaya Atmaja mengaguminya sekarang dan sepenuhnya bekerja sama dengan Sinta Grandi, Brother Zen dan mereka. Mereka bilang sedang berolahraga. Jaya Atmaja tersenyum. Tubuh yang kuat dapat melindungi kita. Mereka adalah pelindung daerah selatan pesisir. Apakah mereka malaikat pelindung? Dalam benak Sinta Grandi, dia tiba-tiba memikirkan Grey Z. Mungkin Grey Z adalah malaikat pelindung daerah selatan pesisir yang sebenarnya. Pada waktu itu, keluarga Warden di Plantix. Suasana di keluarga Warden sangat tertekan. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras, bahkan berjalan berkeliling, takut untuk membuat langkah kaki karena takut memprovokasi patriark yang kejam. Wajah Kevin Warden suram, begitu penuh hingga hampir meneteskan air. Dan Mike Warden, yang duduk di atasnya, bahkan lebih tanpa ekspresi, kecuali kemarahan dan niat membunuh yang melonjak di mata itu. Bab 360. Kirim semua petarung. Bunuh. Bunuh mereka untukku. Tiba-tiba, Mike Warden meraung, suaranya bergetar. Semua master bela diri yang ada di bawah keluarga Warden akan pergi ke daerah selatan pesisir untukku. Bunuh Grey Z itu dan hancurkan grup Syam. Kevin Warden murung. Kita tidak memiliki bukti. Bukti apa yang kamu inginkan? Mike Warden sangat marah. Saluran penjualan grup Syam di wilayah Tenggara semuanya hancurkan. Semua master kirim ke daerah selatan pesisir. Mereka semua harus dibunuh, ini perintah. Ya, Kevin Warden mengangguk. Segera pesanan diteruskan, tetapi semua lokasi penjualan Syam di wilayah Tenggara sudah ditarik. Orang-orang meninggalkan gedung itu kosong dan tidak ada apa-apa. Ini membuat Kevin Warden sangat marah hingga tulang-tulangnya gemetar. Ada 18 master dalam keluarga Warden, selain 2 yang dibawa oleh Donnie Warden, ada 16 master yang kuat. Mike Warden bersandar pada tongkat dan menatap 16 orang itu. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bunuh Grey Z. Bunuh semua orang di keluarga Syam. Kepala Grey Z, 10 juta. Kepala Syam, masing-masing 10 juta. Mike Warden meraung. Kalian mendengar dengan jelas. Ya, 16 orang, semuanya berpencar, belum lagi yang lain, hadiah saja sudah sepadan dengan risikonya. Di mana Remy Warden? Melihat Kevin Warden berdiri di samping, Mike Warden berkata dengan wajah dingin. Kakak laki-lakinya terbunuh. Bukankah dia bersedia membalas dendam? Remy Warden lebih kuat di lingkaran bawah tanah Plantix. Jaringannya adalah orang-orang yang tidak lemah sama sekali. Terutama para harimau di bawah budi waras. Aku tidak bisa menghubunginya. Kevin Warden menggelengkan kepalanya. Dia tahu Remy Warden tidak mau berkontribusi. Donnie Warden lah yang meninggal. Dia tidak peduli sama sekali. Terlebih lagi, dia menatap bisnis keluarga-keluarga Warden sekarang, tidak memberikan keluarga Warden kepadanya, tapi mengandalkan dia untuk berkontribusi. Mimpikan itu. Tak berguna. Semua sampah. Cahaya dingin melintas di mata Mike Warden, berpikir bahwa ketika keluarga Grey Z dan Syam diselesaikan, Remy Warden juga harus diselesaikan. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Donnie Warden, setelah terungkap, statusnya sebagai orang tua akan dalam bahaya. Jika dia bisa hidup lebih dari 10 tahun, dia harus mengendalikan keluarga Warden selama lebih dari 10 tahun. Melihat Mike Warden pergi, wajah Kevin Warden tidak yakin. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, melepaskannya tiba-tiba, dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ada pesan teks di atasnya, yang dikirim oleh Remy Warden. Melihat konten di dalamnya, dia sepertinya disambar petir.
Rasa malu seperti itu, penghinaan seperti itu, membuatnya memiliki keinginan untuk membunuh. Ayah, kamu benar-benar ayah yang baik bagi Kevin Warden. Dia menatap punggung Mike Warden, giginya berderit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah kandungnya menyebabkan dia menderita penghinaan yang begitu besar. Mungkin dia harus menerima saran Remy Warden. Hanya dengan ayah dan anak perempuan mereka dapat benar-benar mengendalikan seluruh keluarga Warden. 16 orang semuanya menuju daerah selatan pesisir, dan Mike Warden tidak ragu tentang kekuatan mereka. Orang-orang ini semuanya adalah master yang cukup terkenal di arena, dan bahkan beberapa telah belajar dari guru, dan reputasi mereka di arena tidak buruk sama sekali. Keluarga Warden telah merawatnya secara tidak sengaja selama bertahun-tahun, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka telah mengambilnya secara diam-diam. Hanya untuk membunuh Grey Z dan keluarga Sham. Mudah. Namun, setelah 3 hari, tidak satu pun dari 16 orang itu kembali, bahkan tidak satu pun pesan. Setelah meninggalkan Plantix dan menuju ke daerah selatan pesisir, langsung menguap. Seolah tenggelam ke laut. Bab 361. Semua mati. Bang. Mike Warden sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan keras di atas meja. Apa yang terjadi? Dia meraung. Bagaimana dengan orang-orang itu? Kenapa tidak ada yang kembali? Aku khawatir mereka semua sudah mati. Wajah Kevin Warden masih suram, tapi nadanya sedikit sombong. Semua mati. Bibir Mike Warden bergetar. Ini semua dibudidayakan oleh keluarga Warden dengan uang yang banyak, setiap tahun biayanya tidak sedikit. Di masa lalu, keluarga Warden mengatur agar mereka melakukan banyak hal, dan mereka tidak pernah gagal. Mengapa mereka semua mati kali ini? Ini kerugian yang sangat besar. Keluarga Warden ingin membalas dendam terhadap keluarga Sham, dan ingin menghancurkan stasiun penjualan keluarga Sham, tetapi keluarga itu telah mundur sejak lama, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan. Mengirim orang langsung ke daerah selatan pesisir, tapi itu tidak berarti apa-apa. Mereka adalah 16 master dari keluarga Warden. Keluarga Warden kita telah menderita kerugian besar. Kevin Warden berkata, Ayah, kamu tidak dapat mengabaikan perkembangan masa depan keluarga Warden karena kematian Donnie Warden. Nada suaranya agak acuh tak acuh, dengan sedikit kemarahan. Mike Warden menoleh dan melirik ke arahnya. Apa yang kamu katakan? Itu putramu. Dia sudah mati, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendamnya? Kevin Warden tidak berbicara, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Anakku, itu hanya bisa dianggap sebagai saudaraku, bahkan aku tidak mau mengakuinya sama sekali. Dia sudah mati. Aku benar-benar ingin membalaskan dendamnya, tapi karena ini, keluarga Warden tidak bisa terus kalah. Kevin Warden menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ke-16 master ini mati di daerah selatan pesisir, maka keluarga Warden kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Jika ahli warisnya sudah mati, dia masih bisa diganti dengan yang baru, tapi master ini sudah mati, itu tidak baik. Wajah Mike Warden memerah setelah mendengar ini. Apa ahli warisnya bisa diubah lagi? Bisakah ahli waris diubah lagi? Apakah ada yang lain? Mike Warden meraung. Haruskah aku mengganti patriarkmu juga? Kevin Warden juga marah, tetapi mengertakkan gigi. Jika menurutmu perlu untuk berubah, meskipun berubah. Bagaimanapun, keluarga Warden ini, Anda memiliki keputusan terakhir. Kalimat ini segera membuat tubuh Mike Warden bergetar. Dia lekat-lekat menatap Kevin Warden, dengan firasat buruk di hatinya.
Putra ini sendiri selalu patuh, bahkan jika dia kuat di luar, dia masih harus mendengarkan Mike Warden ketika dia kembali ke keluarga Warden, tetapi hari ini berani bernyanyi menentangnya. Apakah dia tahu? Mike Warden segera memaksa dirinya untuk tenang, dan dia tidak pernah bodoh untuk mengontrol keluarga Warden selama bertahun-tahun. Dia menduga Kevin Warden mengetahuinya dari wanita gila itu. Remy Warden pasti mengatakannya. Donnie sudah mati. Siapa yang akan mewarisi masa depan keluarga Warden? Keluarga Warden bukanlah satu-satunya yang mewarisi Donnie Warden. Selama dia memiliki darah dari keluarga Warden, dia mampu memimpin keluarga Warden ke tingkat berikutnya dan mengganti ahli waris. Bukankah pilihan yang baik? Kevin Warden berkata dengan dingin. Aku selalu berpikir Remy Warden itu baik. Kentut. Mike Warden sangat marah. Dia juga keluarga Warden. Kalau begitu kau temukan yang lain. Dalam nada bicara Kevin, ada semacam sindiran. Sangat baik, memberikan aku seorang saudara laki-laki. Dengan menggunakan menantu perempuan Anda sendiri. Mike Warden hampir tidak bisa berdiri teguh, dan dia memegang meja sebelum jatuh. Dia menatap Kevin Warden, bernapas sedikit. Untuk waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Aku lakukan semua untuk keluarga Warden." Haha, bagaimana dengan keluarga Warden, bagaimana dengan sekarang? Kevin Warden tidak mau menunjukkan kelemahan, dan langsung membalasnya untuk pertama kalinya. Apakah kamu, keluarga Warden? Bukan giliranmu untuk menanyaiku. Mike Warden menyipitkan matanya, menunjukkan keganasannya. Keluarga Warden ini tetaplah Mike Wardenku. Selama dia mau, dia bisa berganti pemilik kapan saja. Kevin Warden tidak mengatakan apa-apa, mengambil beberapa napas dalam-dalam tetapi menjadi tenang. Maka kamu adalah kepala keluarganya. Jika kamu ingin membalas Donnie Warden, kamu akan terus mengirim orang ke daerah selatan pesisir dan terus menyerang Sham Group. Segala sesuatu tentang keluarga Warden terserah kamu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mike Warden gemetar karena marah, tapi dia hanya bisa mendorong kruknya dengan keras dan berteriak. Sampah. Semua tak guna. Kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh keluarga Sham. Dia mencibir. Aku ingin melakukannya, tidak ada yang bisa hidup. Dia bisa menggunakan banyak kekuatan. Untuk berurusan dengan keluarga Sham belaka, memang kenapa? Bukankah hanya 16 master yang mati? Apa kamu benar-benar berpikir saya tidak bisa berbuat apa-apa? Mike Warden bisa melihatnya. Kevin Warden sekarang telah meninggalkan dirinya, dan ingin berdiri bersama Remy Warden dan merebut bisnis keluarga Warden. Mimpi. Ayah dan anak perempuan itu, mereka sedang bermimpi. Selama dia memiliki nafas, Remy Warden bahkan tidak akan boleh mengambil 1 sen pun dari keluarga Warden. Segera, Mike Warden membuat keputusan. Dia galak dan tegas. Dia tidak lagi ragu sedikit pun. Karena master mati, dia harus mengeluarkan uang dan bertanya pada majikan luar. Bukankah masalah membunuh orang? Pasti ada seseorang mengkhususkan diri dalam hal ini. Bab 362. Tidak hormat sama dengan cari mati. Pada waktu itu, daerah selatan pesisir. 16 orang berbaris dan berlutut di tanah, tangan mereka semua patah, dan mereka diikat dengan kuat tanpa peluang untuk melarikan diri. Grey Z duduk di sana dan melihat. Ya, kalian memiliki keberanian untuk datang dan membunuh saya di daerah selatan pesisir. Apakah kalian terlalu percaya diri, atau apakah Anda meremehkan mereka? Dia menunjuk ke Brother Zen dan yang lainnya yang berdiri di samping.
Setelah beberapa hari mengasah keterampilan formasi pertempuran mereka, Brother Zen dan yang lainnya berkata bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya untuk melawan musuh, tapi seseorang mengambil inisiatif untuk mengirim sendiri ke mereka. Dengan aksi ini, sekelompok orang hampir gila. Teknik formasi pertempuran semacam ini memungkinkan mereka untuk terus memperkuat keunggulan mereka, sementara kekurangan mereka benar-benar tersembunyi. Luar biasa kuat. Jika mereka bertarung sendirian, mereka belum tentu menjadi lawan dari para master ini, tetapi mereka dapat menggunakan teknik formasi pertempuran untuk mengepung dan membunuh orang-orang ini, tetapi mereka akan datang dengan tangan mereka tanpa tekanan. Nah, sekarang keputusan jatuh ke tanganmu, bunuh atau patahkan, mana saja yang kamu pilih. Salah satu dari mereka, mulut yang sangat keras, mencibir. Kamu menyinggung Warden, ditakdirkan untuk mati. Bang! Zen tidak begitu banyak kesabaran, pukulannya langsung mengenai kepalanya. Tiba-tiba, seperti semangka meledak. Tidak hormat pada kakak tertua, carilah kematian. Orang-orang lainnya menjadi pucat. Di luar dugaan, daerah selatan pesisir begitu dahsyat. Rumor yang beredar menyebutkan daerah selatan pesisir adalah tanah terlarang. Setelah pengalaman ini, mereka benar-benar mengerti betapa menakutkannya kata tanah terlarang. Mereka terungkap segera setelah mereka tiba di daerah selatan pesisir, bahkan sebelum mereka mulai bertindak. Dari dikepung hingga sekarang dilumpuhkan dan berlutut di sini, itu hanya kurang dari 1 jam. Ini mengerikan. Tidak mungkin membunuh seseorang seperti Grey Z di kota seperti itu, tetapi sayangnya orang tua dari keluarga Warden tidak tahu. Keluarga Warden. Grey Z tertawa, seolah mendengar lelucon. Saya sangat berharap bahwa keluarga Warden dapat mengirim lebih banyak master. Jangan hanya menggunakan tikus dan ayam seperti kalian. Saudaraku, kami masih perlu diasah. Jika keluarga Warden tidak datang, maka kami akan pergi ke rumah mereka. Mendengar ini, ekspresi 15 orang yang tersisa berubah secara drastis dan ketakutan. Grey Z sangat sombong. Dia sama sekali tidak menatap keluarga Warden, dan benar-benar menganggap keluarga Warden sebagai batu asah bagi orang-orang ini. Dia berani pergi ke Plantix. Pergi langsung ke keluarga Warden. Grey Z terlalu sombong. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya, dan mereka ingin membunuh di Plantix dan berinisiatif untuk menemukan keluarga Warden. Itu jalan buntu. Terlalu berani. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Orang sepertimu tidak bisa pergi. Apakah itu? Grey Z menyipitkan mata. Aku akan pergi, tapi kamu pasti tidak bisa melihatku. Kata setelah itu, dia berhenti memperhatikan semut ini dan berbalik dan pergi. Juan Ander mengikuti, dan mengulurkan tangannya untuk memotong. Brother Zen dan yang lainnya segera mengerti. Mengikuti Grey Z sepanjang jalan, Juan Ander sedang menunggu perintah baru Grey Z. Dia tahu Grey Z sedang berpikir. Biarkan Zuko tua itu benar-benar membuka jaringan intelijen, terutama daerah selatan pesisir, dan meningkatkan level pertahanan. Saya kira seseorang akan masuk. Ya, Juan Ander mengangguk dan segera pergi untuk menanganinya. Tidak banyak orang yang dapat menggunakan keluarga Warden di Plantix. Ke-16 orang ini seharusnya dianggap sebagai penguasa teratas keluarga Warden, tetapi sayangnya, di mata mereka sendiri, mereka masih semut. Jika keluarga Warden tidak bisa membuat rencana, pasti ada cadangan, terutama wanita gila Remy Warden. Siapa yang tahu bagaimana secara psikologis wanita ini akan terdistorsi. Bab 363. Ujian Tanah Terlarang. Grey Z tidak peduli, keluarga Warden membidik dirinya sendiri dan ingin membunuh dirinya sendiri.
Itu menyenangkan, dia sudah lama tidak menggerakkan tangan atau kakinya, jadi dia harus melakukan pemanasan. Sistem pertahanan di daerah selatan pesisir ditingkatkan, setiap wajah aneh yang memasuki daerah selatan pesisir akan diperhatikan. Tidak mudah melakukan hal-hal buruk di daerah selatan pesisir. Ini adalah ujian untuk menguji tingkat apa dari tanah terlarang daerah selatan pesisir sekarang, dan menggunakan dirinya sebagai umpan. Grey Z tidak peduli. Dia tampak ceroboh. Dara Syam sangat sibuk di perusahaan, dan Grey Z duduk di sofa di kantor, membuat teh dan makan makanan ringan. Dara Syam berjanji akan membawanya ke pemandian air panas setelah selesai. Grey Z hanya bisa menunggu di sini. Pada waktu itu, Plantix di dalam villa Remy Warden. Mendengarkan apa yang dikatakan Kevin Warden, Remy Warden tidak bisa membantu tetapi mencibir. Benda tua ini benar-benar tidak tahu malu. Katanya dengan dingin. Apakah kamu masih mau mendengarkannya sekarang? Dia tidak menganggapmu sebagai putranya, tetapi hanya sebagai alat. Kevin Warden tidak berbicara. Sekalipun terdengar, itu membuat orang sangat tidak nyaman. Benda tua yang memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan keluarga Warden, dan tidak ada yang bisa mentolerir intervensi apapun, bahkan Donny Warden. Hal yang sama juga terjadi. Remy Warden menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asap, membuat riasan berasapnya terlihat lebih suram. Itu hanya alat baginya untuk mengendalikan keluarga Warden. Konyol, Mike Warden benar-benar berpikir dia tidak akan mati. Siapa yang bisa mengalahkan waktu? Ketika dia menjadi seonggok mayat, apalagi yang bisa dia kendalikan? Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Kevin Warden bertanya langsung. Dia meninggal. Bagi Mike Warden, tidak ada lagi perasaan. Untuk keluarga Warden, dia telah melakukan bertahun-tahun dan berkorban begitu banyak. Pada akhirnya dia hanya alat yang digunakan oleh Mike Warden. Mike Warden tidak menganggap dirinya sebagai anak laki-laki, jadi mengapa dia menganggapnya sebagai ayah? Tentu saja aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Remy Warden tertawa. Ayah, keluarga Warden ini seharusnya sudah lama kita kendalikan, kan? Ketika benda tua ini mati, kepala keluarga Warden akan tetap sama, yaitu ayah. Saya tidak tertarik untuk memimpin keluarga Warden. Kevin Warden sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka Remy Warden akan mengatakan itu. Saya ingin bebas. Saya suka hidup seperti ini. Saya hanya merasa itu tidak adil untuk ayah saya. Oleh karena itu, saya harus mengambil kembali keluarga Warden. Oke, Kevin Warden mengangguk. Keluarga Warden ini harus menjadi milik ayah dan anak perempuan kita. Ketika keluarga Warden diambil kembali, Anda adalah ahli waris. Ayah sudah tua dan tidak akan hidup selama bertahun-tahun, tetapi selama saya masih hidup, saya akan membantu Anda mengembangkan keluarga Warden lebih kuat. Bantulah siapapun yang melakukannya atau tidak, bantu putri saya, setidaknya putri ini masih memandang ayahnya sendiri. Berangkat dari rumah Remy Warden, Kevin Warden kembali ke keluarga Warden. Di aula, Mike Warden duduk di posisi atas dengan wajah tenang, seolah 16 master telah meninggal. Baginya itu bukan masalah besar. Melihat Kevin Warden masuk, dia hanya mendengus. Dalam situasi ini, dia tidak perlu berpura-pura. Pergi ke wanita gila Remy Warden. Jika bukan karena Remy Warden, mungkin keluarga Warden tidak akan seperti ini. Donny Warden tidak akan mati, dan Kevin Warden tidak akan tahu yang sebenarnya. Dia bukan wanita gila, dia adalah calon pewaris keluarga Warden. Kevin Warden berkata langsung. Hah, ahli waris. Tanpa aku mengangguk, itu tidak mungkin ada dalam hidupnya.
Tapi dia masih punya waktu puluhan tahun untuk hidup. Bagaimana denganmu? Kevin Warden menolak. Kalimat ini membuat wajah Mike Warden tenggelam. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang dia miliki, tetapi dia jelas tidak sebaik Remy Warden, dan dia bahkan tidak hidup selama Kevin Warden. Tapi lalu kenapa? Selama dia berpikir, dia bisa memutuskan siapa yang akan mewarisi keluarga Warden. Aku tahu kamu ingin membalaskan dendam Donnie Warden, selama kamu berjanji untuk memberikan keluarga Warden kepada Remy Warden, maka Remy Warden akan membalaskan dendammu atas kebencian ini, kata Kevin Warden. Dia menatap Mike Warden, seringai melintas di wajahnya. Sekarang 16 master dari keluarga Warden telah pergi, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah Mike Warden yang kuat sekarang. Berapa lama dia bisa bertahan? Tanpa balas dendam, dan tanpa kendali atas masa lalu, seiring bertambahnya usia keluarga Warden cepat atau lambat akan jatuh ke tangan ayah dan anak. Saya sedang memikirkan perasaan lama saya, dan saya memberi Anda kesempatan ini, saya harap Anda dapat menghargainya. Mike Warden mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa. Seolah melihat orang bodoh, menatap Kevin Warden, menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tiba-tiba mencibir, wajahnya penuh penghinaan, dan bahkan lebih konyol. Peluang? Tidak, Mike Warden berkata. Saya belum mati. Keluarga Warden tidak akan mendapat giliran Anda untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi patriark keluarga Warden saat ini bukan lagi Anda, dan bahkan pewaris masa depan bukan kamu atau putrimu. Petik 2. Ekspresi Kevin Warden berubah. Dia menoleh dan melihat seorang wanita muda yang cantik keluar, mengangguk dan tersenyum padanya. Bab 364. Serangan pembunuh bayaran. Kevin Warden langsung kaget, Mike Warden ini ingin melahirkan anak lagi. Apa dia gila? Apa gunanya menjaga anak yang tidak patuh? Keluarga Warden harus menyerahkannya kepada anak yang menuruti saya. Kevin Warden gemetar karena marah, menunjuk Mike Warden, tidak tahu harus berkata apa. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Dendam Donnie Warden, saya akan membalasnya sendiri, dan reputasi keluarga Warden saya akan kupertahankan sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Mulai hari ini, kalian ayah dan putri, semua dikeluarkan dari keluarga Warden, kata Mike Warden. Kevin Warden mendengus, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Mike Warden menghampiri istrinya dan menyentuh perutnya dengan senyuman di wajahnya. Saya masih bisa membuat anak, tentu saja saya harus membina seorang putra yang patuh. Yang paling dia yakini adalah kemampuannya, bahkan meski dia lebih tua, tapi dia masih sama seperti anak muda. Masih mungkin untuk meregenerasi seorang putra dan melatih selama lebih dari 10 tahun. Adapun keagungan keluarga Warden, bukankah itu hanya dengan membunuh Grey Z? Selama 30 juta ini dikeluarkan, dia tak perlu takut tidak ada yang mau melakukannya. Dia telah menemukan relasi dan mengeluarkan hadiah kepala Grey Z bernilai 30 juta, dan semua orang di keluarga Syam bernilai 10 juta. Dunia pembunuh itu gila, ini bisnis besar. Pembunuh yang menginginkan uang itu seharusnya sudah tiba di daerah pesisir selatan. Grup Syam. Kantor teratas. Darah Syam menggosok pundaknya dan meregangkan tubuh, seperti kucing kecil. Ini akhirnya berakhir. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Suamiku, aku selesai kerja. Grey Z hampir tertidur. Darah Syam berkata bahwa itu bisa diproses dalam 1 jam, dan ternyata butuh 3 jam. Makanan ringan di kantor semuanya dimakan,
dan makanan ringan yang disembunyikan oleh karyawan di area kantor di luar semuanya digeledah dan dimakan oleh Grey Z. Dia tidak tahan menunggu lebih lama lagi. Bosan ya? Dia tersenyum, berjalan mendekat dan meremas bahunya dengan lembut sangat membantu Dara. Ayo, Juan sudah mengatur, menyiapkan teknisi terbaik untuk membantumu rileks. Aku berterima kasih. Grey Z membawa Dara Syam pergi dari perusahaan dan langsung pergi ke clubhouse. Juan Ander telah mengaturnya. Dia tahu bahwa Dara Syam sibuk bekerja dan berada di bawah tekanan besar. Jadi dia mengundang teknisi dengan teknik terbaik di seluruh daerah pesisir selatan untuk memberikan layanan khusus kepada Dara Syam. Setelah berendam di pemandian air panas dengan nyaman sebentar, Dara Syam benar-benar hampir bersenandung. Semuanya sudah siap, ada mesin uap baru, Dara benar-benar bisa menikmatinya. Juan Ander tersenyum dan berkata, "Aku berjanji untuk merilekskan tubuhmu sepenuhnya." Hehe, Juan, terima kasih. Dara Syam sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa ini diatur secara khusus oleh Juan Ander. Juan Ander tersenyum dan mengatur beberapa pelayan untuk menjaga keamanan Dara Syam dan mengikuti mereka bersama. Dan dia menoleh dan melihat ke arah Grey Z. "Saudaraku, sisimu." Juan Ander tidak tahu mengapa Grey Z membiarkan dia memisahkan keduanya. Dia mengatur dua posisi sehingga Grey Z dan Dara Syam benar-benar tidak bersama. Grey Z tersenyum. Tidak peduli seberapa lengketnya pasangan, mereka harus memiliki ruang sendiri. "Juan, kamu ada di sini, kamu masih bertanya padaku." Juan Ander tertawa. "Di sini, sudah diatur." Juan Ander tahu dengan jelas bahwa Grey Z memiliki arti lain dalam kata-katanya, dia harus dipisahkan dari Dara Syam karena alasan lain. Grey Z tidak berkata apa-apa, masuk ke ruang pribadi dan berbaring di meja pijat. Segera, seorang pemijat masuk, mengenakan topeng, dan dengan hormat berkata, "Tuan Z, saya akan membantu Anda hari ini." Grey Z tidak melihat ke belakang, dan berkata langsung, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Lampu telah disesuaikan, dan sedikit diredupkan. Pemikir itu membuka minyak aromaterapi, dan segera ada aroma samar di kamar. Grey Z masih terbaring di sana, memperlihatkan punggungnya yang tertutup, ditutupi dengan berbagai bekas luka. Pemijit berjalan ke tempat tidur dan melihat bekas luka yang mengejutkan di punggung Grey Z, matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Dia mengeluarkan botol minyak esensial dari kotak peralatan, membuka tutupnya dan menuangkannya ke punggung Grey Z, dan mengeluarkan beberapa barang lain, membuat suara dentingan sedikit berisik. Tuan Z memiliki banyak bekas luka di punggungnya. Gunakan lebih banyak pijat minyak esensial untuk menghilangkan beberapa di antaranya. Suara pemijit itu lembut, dan dia mengulurkan tangannya di punggung Grey Z dan dengan lembut menggosoknya untuk menggoles minyak esensial merata. "Sungguh, aku takut teknik yang sangat bagus akan berhasil." Grey Z tersenyum tanpa menoleh ke belakang. "Aku masih bisa mempercayai pemijit yang diundang Juan. Sepertinya teknikmu sangat bagus. Tuan Z terlalu memuji, dan saya pasti akan melayani Anda dengan baik." Dengan dua tangan, dengan lembut membelai punggung Grey Z, mengendurkan setiap otot. Aroma di udara berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Grey Z terbaring di sana, tidak bergerak, bernapas perlahan menjadi rata, seolah-olah dia sedang tidur. Pemijit dengan hati-hati mengamati sebentar dan memastikan bahwa Grey Z tertidur, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin, haus darah dan kejam.